الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang baru tiba di lokasi area salat Idul Adha agar menyimpan
kendaraannya di area pinggir jalan karena parkiran di area dalam sudah penuh. Dan kami mengharapkan untuk seluruh kendaraan, terkhusus kendaraan bermotor, untuk dikunci ganda. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La kami mengimbau kepada seluruh jamaah, Bapak, Ibu, agar mempercepat langkahnya karena sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha. Dan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang baru tiba, agar memarkirkan kendaraannya di bahu jalan perintis karena area parkir di dalam telah full. Dan kami memastikan agar seluruh kendaraan bermotor untuk dikunci ganda. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmati fi syahri Dzulhijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di atas segalanya, marilah kita ucapkan kalimat tahmid alhamdulillah sebagai bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat
terutama nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada hari kemenangan ini kita semua bisa berkumpul di pelataran toko rumahku Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 89 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam berbingkai kita curahkan dan sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersalawat, kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bapak Ibu serta saudara-saudari jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Ada beberapa hal yang kiranya kami perlu sampaikan menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha. Namun sebelum itu diharapkan kepada para jamaah yang masih ada di area luar untuk segera memasuki area sholat dan mengisi saf-saf terdepan. Adapun pelaksanaan Idul Adha 1445 Hijriah pada hari ini dilaksanakan karena berdasarkan ruqyat hilal penduduk Makkah, maka ditetapkan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada hari Jumat 7 Juni 2024. Wukuf Arafah atau hari Arafah jatuh 9 Zulhijjah pada hari Sabtu 15 Juni 2024. Sehingga 10 Zulhijjah 1445 Hijriah bertepatan dengan hari Ahad 16 Juni 2024. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari jemaah salat Idul Adha rahimahumullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan saya selaku protokol atau pembawa acara untuk menyampaikan susunan kegiatan Idul Adha pada hari ini 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Yang pertama, panduan sholat Idul Adha insyaallah oleh Bapak Al-Ustadz Mustadin SAG, dan yang bertindak sebagai imam sholat Idul Adha adalah Bapak Al-Ustadz Zainal Arifin SAG, dan yang bertindak sebagai khotib Idul Adha sekaligus menutup dengan doa ialah Bapak Al-Ustadz Kemal Idris SHI. Itulah tadi susunan acara yang telah kami sebutkan. Olehnya itu kepada yang bersangkutan kami persilahkan secara berurutan untuk naik di atas mimbar setelah ditutup oleh protokol. Dan itulah tadi yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami panitia Idul Adha 1445 Hijriah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallah ya karim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tata cara pelaksanaan salat Idul Adha itu sama persis dengan salat Idul Fitri. Yang membedakannya hanyalah pada niat. Niat salat sunnah Idul Adha, saya niat salat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat
ma'muman lillahi ta'ala. Kalau mau lebih pendek, saya niat sholat sunnah Idul Adha ma'muman lillahi ta'ala. Sudah itu takbiratul ihram. Setelah membaca doa iftitah, dilanjutkan dengan 7 kali takbir pada rakaat yang pertama. Dan pada rakaat yang kedua ditambah 5 kali takbir. Di antara takbir-takbir itu kita dianjurkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Selesai sholat dianjurkan untuk mendengarkan khutbah Idul Adha. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salata jami'ah rahimakumullah. Saf luruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa
والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 ولا إله إلا الله والله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
الحمد لله الذي جعل اليوم عيدا للمسلمين ووحدنا بإيده كأمة واحدة من غير الأمم ونشكره على كمال إحسانه وهو ذو الجلال والإكرام أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه ومن دعا إلى الله بدعوته وجاهد في الله حق جهاده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini lebih dari 3 juta kaum muslimin dari segenap penjuru dunia berkumpul di tanah suci melaksanakan ibadah haji. Lisan mereka selalu basah dengan rangkaian doa dan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Adapun jiwa dan raga mereka tunduk kepada Rabb Ka'bah dengan pasrah. Inilah hari yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahr." Sungguh hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari raya Kurban. Hadis riwayat Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penentuan awal bulan Zulhijjah bukanlah diputuskan berdasarkan otoritas masing-masing pemimpin negeri kaum muslim, tetapi wajib berdasarkan pengumuman Amir Makkah. Husain bin Haris Al-Jadali telah menyatakan bahwa Amir Makkah Al-Haris bin Hatib telah menyampaikan khutbah kepada kami seraya berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka li ru'yatihi fa illam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan manasik atau ibadah haji karena melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada 2 orang saksi yang adil melihat hilal, maka kami pun akan mengerjakan manasik haji berdasarkan kesaksian mereka berdua. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ad-Darqutni. Sudah seharusnya kaum muslim bersatu dalam pelaksanaan Idul Adha sebagaimana mereka bersatu dalam pelaksanaan ibadah haji. Demikian seperti yang pernah terwujud pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Alangkah indahnya jika persatuan umat kembali terwujud pada hari ini. Semesta akan berguncang dengan gemah talbiyah di segenap penjuru dunia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah haji adalah panggilan ilahi untuk kaum muslimin. Mereka yang beriman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala akan sekuat tenaga menumpahkan kerinduan kepadanya untuk mendatangi Baitullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq."
serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran surat Al-Hajj ayat 27. Sementara itu, sebagian kaum muslim lain mewujudkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban terbaik mereka dengan harapan ketaatan mereka dapat menggapai keridhaan Allah yang Maha menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallahu luhumahuma wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, akan tetapi keridhaan Allah itu hanya bisa dicapai dengan ketakwaan kalian. Al-Hajj ayat 37. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah haji salah satu melting point atau titik lebur kaum muslimin. Semua muslim dari berbagai penjuru dunia, dari segala suku bangsa, bahasa dan warna kulit menyatu dalam suasana penuh keharuan dan kekhusyuan di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Tak tampak lagi perbedaan termasuk strata sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan ibadah haji. Semua berbusana kain ihram, melantunkan kalimat talbiyah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama menggemakan keagungan syiar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah. Siapa saja yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguh itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Hajj ayat 32. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama dari Mesir dan seorang mufassir, menegaskan, wa fi jalali hazihil wahda tansaharu ajnasu wa alwanu wal lugat fala nasaba illa ilal islam wala hasaba illa ilal iman. Di tengah-tengah persatuan ibadah haji, berbagai suku bangsa, warna kulit, bahasa manusia melebur menjadi satu. Karena itu tidak ada yang pantas untuk dijadikan atribut atau identitas selain daripada Islam, dan tidak ada yang perlu diperhitungkan kecuali iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah umat manusia menyaksikan persatuan dan kesatuan umat manusia seperti umat muslim? Tidak ada satupun umat di dunia ini yang semisal kaum muslimin dalam persatuan dan kesatuan. Tidak ada satupun agama dan ideologi yang sukses melebur umat manusia dalam sebuah wadah pemersatu selain Islam. Agama ini telah berhasil mengikat manusia selama belasan abad dalam sebuah ikatan mulia, ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sungguh kaum mukmin itu bersaudara, sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan kedua saudara kalian itu, dan takutlah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Sungguh indah perumpamaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya bahwa umat ini laksana satu tubuh. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu adwun idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari bil humma. Perumpamaan kaum mukmin itu dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan demam atau turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di balik keindahan perumpamaan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas,
juga terkandung tuntutan untuk turut merasakan rasa sakit dan penderitaan yang dialami oleh saudara muslim, saudara seiman. Sungguh ironi jika seorang muslim tidak mau merasakan penderitaan yang tengah menimpa nasib seorang muslim. Mungkinkah otak tidak merasakan apa-apa ketika sekujur tubuhnya berdarah-darah penuh luka menganga? Padahal di antara tanda keimanan seorang muslim adalah mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinta emas sejarah mencatat persaudaraan orang mulia yang begitu indah. Dalam perang Yarmuk misalnya, 3 orang sahabat terluka. Mereka adalah Al-Haris bin Hisham, Ikrimah, dan Ayyas bin Abi Rabi'ah. Setelah perang usai, pasukan Islam yang terluka mulai diobati. Ketika itu Al-Haris meminta air minum karena kehausan yang luar biasa. Dibawakanlah air untuk dia. Namun ia mendengar sahabatnya Ikrimah seakan-akan menginginkan air minum. Sahabat Al-Haris meminta agar air itu diberikan kepada sahabat Ikrimah. Air itu pun dibawakan dan hendak diberikan kepada sahabat Ikrimah. Namun Ikrimah melihat Ayyas membutuhkan air minum, lalu ia pun meminta agar air itu diberikan kepada Ayyas. Air itu pun dibawa kepada Ayyas. Ketika air itu sampai kepada Ayyas, ternyata sudah wafat sebagai syahid. Lalu air itu dibawa kembali kepada Ikrimah. Ternyata ia pun sudah syahid. Segera air itu dibawa kepada Al-Haris, sahabat yang pertama tadi. Namun Al-Haris pun juga ternyata sudah mendapatkan kesyahidannya. Pada akhirnya air itu masih utuh, tak setetes pun mereka teguk karena masing-masing mendahulukan kepentingan saudaranya. Sungguh luar biasa rasa persaudaraan yang dicontohkan oleh para sahabat yang mulia tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Patut direnungkan, apakah umat Islam hari ini sudah semisal satu tubuh dalam persaudaraan mereka? Kita menyaksikan lebih dari 3 juta muslim dari segenap penjuru berkumpul di tanah suci menunaikan ibadah yang sama, menuju keriduan Tuhan yang sama. Namun tak kala perhelatan ibadah haji selesai, masihkah tersisa persatuan umat ini? Apakah kaum muslim di seluruh dunia hari ini bersatu dan saling membantu saudaranya yang menderita? Sayangnya tidak. Detik ini saat kita berkumpul merayakan hari raya Idul Adha, saudara-saudara kita di berbagai tempat ditimpa kemalangan luar biasa. Kaum muslim di Palestina terus berada dalam ancaman genosida Zionis Yahudi. Gaza dan Rafah sudah menjadi ladang pembantaian kaum muslimin. Jenazah-jenazah bergelimpangan di jalan-jalan atau terkubur dalam reruntuhan gedung. Sebagian lagi hancur berkeping-keping. Mereka menjadi korban kebiadaban Zionis Yahudi. Banyak ayah kehilangan seluruh keluarganya hingga cucu-cucunya. Banyak anak yang menjadi sebatang kara karena semua keluarganya terbunuh. Banyak ibu yang merana karena ditinggal syahid semua orang yang ia cintai. Seolah menjadi pemandangan biasa di Gaza, seorang muslim memakamkan anggota keluarganya berturut-turut. Malah ada seorang anak yang berjalan memanggul karung yang berisi potongan-potongan tubuh adiknya. Inilah fakta derita di tengah hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih dari 36.000 warga Gaza tewas akibat serangan biadab militer Zionis. Semua fasilitas kesehatan hancur. Penduduk Gaza terancam kelaparan yang diciptakan Zionis Yahudi. Bayangkanlah, ketika nanti kita pulang makan dan minum sepuasnya bersama keluarga, hampir 1 juta warga Gaza terancam kelaparan dan susah mendapatkan air bersih. Tak ada keluarga yang menyambut dan bersukacita pada hari raya selain langit duka yang terus menggelayuti langit Palestina. Namun yang lebih menjadikan lagi adalah sikap
penguasa dunia muslim. Mereka hanya diam menyaksikan pembantaian demi pembantaian di Gaza. Sebagian dari mereka malah bersekutu dengan Zionis Yahudi dengan membuka hubungan diplomatik dan perdagangan. Dunia menyaksikan bagaimana penguasa Mesir misalnya bukan saja menolak kehadiran pengungsi Gaza, tetapi juga menolak membuka gerbang perbatasan agar kaum muslimin bisa memberikan bantuan kepada saudara muslim lainnya. Lebih menyedihkan lagi, para pemimpin dunia Islam justru melarang aksi dukungan terhadap Palestina dan menangkapi mereka. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan ancaman terhadap para pemimpin seperti itu. Sabda beliau SAW, "Man waliya min amrin nasi syai'a fahtajaba an ulid da'afati wal hajah ihtajaba Allahu anhu yaumal qiyamah." Siapa saja yang Allah takdirkan untuk menjadi pemimpin yang mengemban urusan orang banyak, lalu dia menghindar dari orang yang lemah dan yang membutuhkan, Allah pasti akan menutup diri pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ahmad. Para pemimpin dunia Islam rata-rata hanya berpura-pura di depan rakyat mendukung Palestina lewat politik retorika berupa kutukan dan ancaman serta kecaman. Namun demikian pun sedikit pun mereka enggan menggerakkan pasukan militer mereka untuk melindungi kaum muslimin Palestina dan menyerang kaum Yahudi. Penipuan para pemimpin dunia Islam ini kelak akan mendapatkan balasan keras sebagaimana diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamut yauma yamutu wa huwa gashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah." Tidak seorang yang diamanahi oleh Allah memimpin rakyat itu mati sementara ia saat hidupnya menipu rakyatnya, melainkan Allah pasti mengharamkan bagi dirinya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslim juga jangan berharap mahkamah internasional dapat menyeret para pemimpin Zionis ke pengadilan internasional. Bahkan menghukum mereka sebagai penjahat perang. Jangan berharap seperti itu. Sebabnya mahkamah internasional dibuat untuk negara-negara barat demi kepentingan mereka dan akan dijegal setiap kali akan mengganggu urusan politik barat dan sekutunya. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan ini. Lagi pula sebagian orang kafir adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan kaum Yahudi dan Nasrani sebagai para pemimpin kalian. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Siapa saja di antara kalian menjadikan mereka sebagai pemimpin, sungguh orang itu termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kaum yang zalim. Quran surat Al-Maidah ayat 51. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Penyebab terkoyaknya umat hari ini adalah karena paham nasionalisme. Paham nasionalisme telah mengerat-ngerat persatuan kaum muslimin dan menghapuskan ukhuwah Islamiyah. Setiap penguasa negeri muslim tidak peduli lagi dengan urusan kaum muslimin lainnya. Bahkan mereka tidak jarang saling bermusuhan satu sama lain. Pantaslah jika Rasulullah SAW menggolongkan kebanggaan terhadap suku, bangsa dan golongan sebagai slogan-slogan jahiliyah yang dipandang hina. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengutip sabda Nabi SAW bahwa ia berkata, "Idzar rajulu ta'azza bi azail jahiliyah fa'idduhu bihani abihi wala taknu." Jika ada orang yang membangga-banggakan kebanggaan jahiliyah, maka suruhlah dia menggigit kemaluan ayahnya,
tidak usah pakai bahasa kiasan terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Paham nasionalisme telah menjadi penjara imajiner yang telah menghalangi kaum muslimin menolong saudaranya. Paham inilah membelenggu tangan dan kaki umat untuk menghilangkan penderitaan yang tengah menimpa saudara seiman. Bahkan paham nasionalisme sanggup membutakan mata dan hati umat bahwa saudara seiman itu adalah bersaudara. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan, al-muslimu akhul muslim, la yudlimuhu wa la yuslimuh. Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menelantarkan saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah. Karena itu umat Islam wajib kembali bersatu dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Hal itu tidak mungkin tercipta dalam konsep negara-negara bangsa dan paham nasionalisme. Ukhuwah Islamiyah dan persatuan yang hakiki hanya bisa terwujud dalam wadah yang telah ditetapkan syariat Islam, yakni khilafah Islamiyah. Dalam institusi khilafah umat Islam sedunia bisa dipersatukan dari ujung timur hingga ke ujung barat, tidak terpecah belah dan tidak terkerat-kerat. Agama ini menghendaki umat Islam berada dalam satu kepemimpinan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bu'iya li khalifataini faqtulul akhira minhuma." Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Hadis riwayat Muslim. Negara-negara bangsa dan paham nasionalisme adalah konsep yang dirancang oleh negara-negara barat imperialis untuk memudahkan mereka menghancurkan khilafah Islamiyah, lalu menjajah negeri-negeri muslim tersebut seperti sekarang ini. Dibuatlah oleh mereka negara-negara boneka dengan para penguasa yang berada dalam kendali mereka, termasuk dikendalikan agar jangan sampai menghapuskan Zionis Yahudi yang sudah mereka rancang agar menjadi kanker ganas di jantung kaum muslimin. Karena itulah persoalan umat di Palestina, Myanmar, India, Cina dan berbagai penjuru dunia lainnya hanya bisa dituntaskan jika umat Islam bersatu di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Satu persatu persoalan umat akan diselesaikan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Khalifah akan melindungi dan menjaga semua kepentingan umat. Ini karena khalifah berperan sebagai perisai umat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqa bih." Sungguh iman atau khalifah adalah perisai, orang-orang berperang di belakang dia dan menjadikan dirinya sebagai pelindung. Hadis riwayat Muslim. Tanpa khilafah Islamiyah, umat muslim yang begitu besar jumlahnya seperti anak ayam kehilangan induknya, tak ada perlindungan dari berbagai serangan dan gangguan. Tanpa khilafah Islamiyah, umat muslim juga seperti unta yang mati kehausan di tengah gurun, padahal di punggungnya tersimpan air. Begitu kaya sumber daya alam negeri-negeri muslim, tetapi bukan mereka yang menikmatinya, justru para penjajah yang menjadi kaya raya karena pengkhianatan para penguasa negeri-negeri muslim. Hal seperti ini tak akan terjadi jika umat bersatu dan dipimpin oleh khalifah yang akan mengurus dan menjaga mereka. Karena itulah sudah saatnya umat Islam sedunia mengakhiri derita ini dan mengembalikan kehidupan yang penuh berkah di bawah kepemimpinan ideologi Islam. Dengan itulah kita menyongsong janji Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, karena itulah kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim
وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين آمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي كرم هذه الأمة بشريعة الكاملة وخص بها بنبوة نبيه الكريمة وأزها بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله برساله القدسية وأحكام الشريفة المعالجة كل مشكلة الحياة. فيا أيها المؤمنون تمسكوا بالإسلام في كل حين واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permohonan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran dan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk berperan penting dalam upaya menciptakan persatuan kaum muslim dan ketaatan secara kaffah terhadap hukum-hukumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya munzilal kitab wa muhzimal ahzab izmil yahuda wa awanahum wa salabiyina wa ansarahum wa ru'samaliyina wa ikhwanahum wa ishtirakiyina wa syuyu'iyina wa asya'ahum. Allahumma inna nas'aluka dawlatal khilafatar rasyidah ala minhajin nubuwah tu'izzu bihal islam wa ahla wa tuzillu bihal kufra wa ahla waj'alna minal amilina al mukhlisina liiqamatiha biiznik ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.